Pagi hari ini saya akan sharing dengan saudara, berbagi sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Rahasia Menerima Janji Tuhan. Ya, kita akan sama-sama belajar bagaimana setiap janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita itu digenapi dalam hidup kita. Karena Alkitab berkata semua yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kita, Alkitab katakan tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Nah, persoalannya bagaimana semua yang baik, semua yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita itu digenapi. Rahasianya apa? Menerima janji Tuhan. Kita belajar dari seorang tokoh Alkitab, bapak orang percaya yang bernama Abraham. Ya, bapak rohani kita sebagai iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6. Mari kita akan sama-sama membaca ayat ini. Kejadian 15 di ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sebelum saya mencoba menerangkan ayat ini kepada saudara, saya ingin mengawali dengan kalimat ini. Bahwa pagi ini saya sedang membawa kabar baik buat kita semua. Apa yang saya sampaikan kepada saudara pagi ini merupakan kabar baik buat Anda dan saya, buat kita. Ya, apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah begini, bahwa Anda dan saya, kita semua yang hidup di dalam Yesus, yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan itu Allah kita memberikan semua janji-janji yang terbaik kepada kita. Di dalam Alkitab ada begitu banyak ribuan janji-janji Tuhan, saudara ya. Itu janji yang baik, yang positif sekitar 133.000 lebih. Itu hanya tafsiran. Ya, begitu banyak janji yang baik kepada kita. Ya, dan semuanya itu digenapi dalam hidup kita. Setiap kata janji Tuhan, misalnya janji Tuhan berkata, setiap kita masuk, setiap kita keluar dari rumah kita, kita akan diberkati Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam kota, diberkatilah ladangmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah buah kandunganmu. Bahkan diberkatilah perbendaharaanmu berlimpah-limpah. Bahkan oleh bilur-bilur Yesus segala penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Dan masih banyak ribuan janji Tuhan yang lain yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Tetapi yang menjadi problem permasalahannya adalah dalam realita hidup ini yang kita percayai itu siapa? Siapa yang kita percaya? Apakah kita percaya dengan yang kita lihat? Apakah kita percaya dengan problematika masalah kita yang kita hadapi, yang kita alami, yang sedang kita lihat hari ini? Atau kita tetap mau percaya, kita lebih percaya kepada semua janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita? Anda mau pilih yang mana? Karena problemnya, masalahnya kita di sini. Kita mengalami janji Tuhan atau tidak, itu tergantung kepada siapa kita percaya. Apakah kita percaya problem masalah yang kita hadapi, yang sedang kita lihat hari ini, yang sedang menekan hidup kita, atau kita lebih percaya kepada semua janji Tuhan yang Tuhan berikan untuk setiap kita? Karena saya mau berkata tegas begini, ketika Anda lebih percaya kepada yang Anda lihat, masalahmu, berarti engkau tidak percaya kepada janji Tuhan. Ketika Anda unbelief, ketika Anda tidak percaya kepada semua janji Tuhan, Anda bagaikan menutup tanganmu, engkau menolak janji Tuhan. Berarti kau tidak menerima janji Tuhan. Tetapi ketika kita mempercayai semua janji Tuhan yang diberikan kepada kita, kita bagaikan membuka kedua tangan kita, dan kita akan menerima semua yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Sebab kitab Yosua berkata, firman Allah berkata begini kepada kita, semua yang baik yang Tuhan janjikan kepada kita, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Yang percaya katakan amin. Tetapi saya ulang, tergantung respon kita.
Apakah kita mempercayai yang kita lihat atau mempercayai semua yang Tuhan janjikan kepada kita, yang semuanya pasti terpenuhi dalam hidup kita? Mari kita belajar dari kisah Abraham ini, bagaimana caranya setiap kita menerima janji Allah dalam hidup kita semua. Mari kita baca kembali ini ayat, saya baca saja ayat ini, tolong Anda perhatikan. Dalam Kejadian 15 ayat 6 dikatakan begini, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Saya berharap Anda di rumah baca mulai ayat yang ke-1 ya. Kejadian 15 ayat 1, 2, 3, 4, 5, bahkan turun ke bawah. Latar belakang dari kisah cerita itu dikatakan bahwa Tuhan itu datang kepada Abraham dan Tuhan berjanji begini, Abraham, akulah perisaimu dan upahmu sangat besar. Itu kata Allah kepada Abraham. Anda tahu apa respon jawaban Abraham? Abraham bilang begini, apa yang kau berikan kepadaku Tuhan Allah? Sebab engkau tidak memberikan aku anak. Yang mewarisi rumahku, harta kekayaanku adalah hambaku Eliezer orang Damsik itu. Sebab engkau tidak memberikan aku keturunan. Dialah yang mewarisi harta kekayaanku. Anda baca di ayat firman Allah di Kejadian 15, Tuhan berkata begini, Abraham, bukan hambamu orang Damsik yang mewarisi harta kekayaanmu, warisanmu itu. Ahli warisnya adalah anak kandungmu. Lalu Tuhan berkata di ayat yang kelima, Allah berkata begini, keluar Abraham, lihat ke langit. Nah, ada lihat ya, saya baca ayat yang kelima ya. Saya baca ya. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, keluar dari kemahmu, kata Tuhan. Coba lihat ke langit, kata Tuhan. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, menarik ya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyak nanti keturunanmu, terjadi seperti yang kau lihat di langit itu. Abraham mulai hitung itu bintang. Kalau orang Tionghoa itu katakan i ol san se ul yu ji pa ciu se i se ol, seterusnya sampai dia capek, sampai dia gak bisa ngitung. Tuhan banyak, Tuhan saya gak bisa hitung. Abraham, seperti itulah nanti banyaknya keturunanmu. Tuhan ngomong begitu loh. Tuhan berkata, Abraham coba lihat ke langit, hitunglah bintang. Abraham mulai hitung itu bintang, gak bisa dihitung Tuhan, banyak Tuhan. Hei Abraham, seperti itulah nanti banyaknya keturunanmu. Lihat jawaban Abraham di ayat yang ke-6. Abraham ngomong begini, lalu dikatakan percayalah Abraham kepada Tuhan. Percaya dia. Maka ini keren, ini dahsyat, ini luar biasa. Karena Abraham percaya kepada janji Tuhan tentang keturunan banyak seperti bintang di langit. Alkitab berkata begini, maka Tuhan dikatakan apa? Memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Allah perhitungkan sebagai kebenaran. Ini keren, ini top abis, ini luar biasa. Dihitung sama Tuhan, ini kebenaran Abraham. Ini luar biasa kamu Abraham. Kenapa? Diperhitungkan sebagai kebenaran. Karena Abraham percaya kepada janji Tuhan. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Kenapa saya katakan ini luar biasa? Diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Perhatikan kata lalu percayalah Abraham. Kata percaya, percayalah dari kata dasar percaya. Ternyata kata percaya dari kalimat Kejadian 15 ayat 6 ini. Kata percaya dalam bahasa Ibrani salinan asli disalin dengan kata aman. Aman itu artinya adalah belief, yang dalam bahasa Latin diterjemahkan menjadi amin. Dan saya percaya ketika saya mengucapkan terjemahan kata aman, belief atau amin, ini kata yang tidak asing buat setiap kita. Menurut saya kata amin atau aman, amin atau belief ini kata yang sangat populer di dunia ini buat setiap kita manusia. Karena kenapa saya katakan populer dalam kehidupan manusia? Hampir semua bangsa dan bahasa di dunia ini mengerti memakai kata amin. Setuju dengan saya? Makanya saya pakai kata ini. Ini kata yang sangat populer di antara manusia. Karena hampir semua bangsa-bangsa di dunia, banyak bahasa di negara-negara dunia, itu kenal tahu populer kata amin ini. Nah, kata amin, kata aman, percaya itu ternyata artinya adalah amin. Dan luar biasa saudara ya, di dalam kisah ini saudara ya,
Abraham itu mengaminkan loh. Ketika Allah berkata kepada dia, Abraham, keturunanmu nanti banyaknya seperti bintang di langit. Abraham berkata, amin Tuhan, aku percaya Tuhan. Itu jadi begitu Abraham merespon percaya kepada Tuhan, itu diperhitungkan Allah sebagai satu kebenaran. Ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa sampai Allah perhitungkan sebagai kebenaran? Dan tidak heran, ini salah satu penyebab faktor yang menjadikan Abraham disebut sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman. Karena Anda tahu, ketika Abraham merespon berkata, amin Tuhan, aku percaya keturunanku seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Anda tahu umur Abraham berapa? Umur Abraham itu hampir 100 tahun. Kalau saya tunjukkan ayat ini, coba Anda lihat dalam Roma pasal 4. Kisah tentang Abraham itu sampai ditulis dalam perjanjian baru, dalam kitab Roma 4 ayat 18-19. Saya baca saudara ya, coba perhatikan kalimat-kalimat ini. Kita belajar dari percayanya Abraham, bagaimana janjinya digenapi. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tidak ada dasar berharap, umur 100 tahun, istri hampir 90 tahun dan dia mandul. Nggak ada dasar berharap. Ini mah udah parah gitu loh. Tingkatnya tingkat udah parah banget. Sampai Alkitab tulis ketika dia menerima janji Tuhan, hai Abraham, keturunanmu nanti banyaknya seperti bintang di langit. Yang mewarisi hartamu, ahli warismu bukan hambamu orang Damsyik Eliezer itu. Nanti yang mewarisi hartamu, ahli warisnya anak kandungmu. Tuhan ngomong, itu udah hampir 100 tahun. Artinya apa? Dibuka, disingkapkan. Paulus dalam kitab Roma itu mengatakan sesungguhnya waktu itu nggak ada dasar untuk Abraham berharap. Namun dikatakan Abraham berharap juga dan percaya. Bilang sama-sama saya percaya. Ini kan yang diberitakan Allah sebagai satu kebenaran. Karena percayanya Abraham, tidak ada dasar untuk berharap. Hei, Abraham tetap ngotot, Abraham tetap berjuang. Aku tetap berharap dan aku percaya Tuhan. Walaupun dia lihat kulitnya sudah keriput, ya, dia lihat umurnya 100 tahun, tidak mungkin bisa punya anak. Dia lihat istrinya mandul, yang namanya mandul mah mandul, nggak bisa diapa-apain. Pakai cara medis terbaru, termodern, nggak bisa. Sel telurnya mandul, tidak bisa dibuahin. Mau pakai sistem bayi tabung tetap nggak bisa. Mandul ya mandul. Makanya Alkitab katakan sekalipun tidak ada dasar berharap, sebetulnya Abraham berharap juga dan believe, percaya dan aman, dan dia tetap mengaminkan, percaya kepada Tuhan meskipun tidak ada dasarnya dia berharap. Kalau masih muda mungkin, tapi ini sudah 100 tahun keriput. Ketika dia lihat kulitnya keriput, kadang-kala kita lebih percaya yang kita lihat. Abraham lebih percaya kepada janji Tuhan, bukan kepada masalah yang dia lihat. Saya berkata dari awal sama saudara, problemnya kita di sini. Inilah rahasia bagaimana kita menerima janji Tuhan. Kita harus lebih percaya kepada janji Tuhan. Mau percaya kepada janjinya, bukan yang kita lihat, bukan yang sedang kita alami. Seringkali yang kita lihat, yang kita alami menjebak kita. Itu menjadi halangan buat kita. Padahal percayalah, masalahmu yang berat hari ini itu bukan jadi halangan Tuhan untuk tetap menggenapi janjinya dalam hidup setiap kita. Kita lihat, saya baca ulang sekali lagi, saya mau terangkan lagi. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga, dikatakan Alkitab. Lalu apalagi dikatakan, dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Percaya banget, menurut yang telah difirmankan, menurut yang telah dijanjikan oleh Tuhan, iya kan? Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nyambung Kejadian 15 tadi, iya kan? 19. Mari sama-sama kita membaca di Kejadian ini pasal yang ke-19, pasal 4 Roma, pasal 4 ayat 19. 2, 3. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun
dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Anda lihat, di sini kita belajar di Abraham lebih mau percaya kepada firman Tuhan, kepada janji yang diberikan kepada dia. Saya percaya ada banyak janji yang diberikan kepada saudara. Apa yang Anda tangkap dengan rohmu hari ini sesuai dengan keadaanmu yang Tuhan janjikan kepada saudara. Anda mau percaya kepada janji firman Tuhan itu, atau Anda mau percaya apa yang sedang Anda alami, Anda lihat hari ini. Belajar dari Abraham. Kenapa janji Tuhan digenapi di usia dia 100 tahun? Karena meskipun dikatakan dia lemah tubuhnya karena 100 tahun, tapi imannya, beliefnya tidak menjadi lemah. Dia tetap mengaminkan, percaya kepada janji Tuhan. Meskipun tubuh lemah, tapi dia menguatkan imannya, menguatkan percayanya kepada Tuhan. Meskipun tubuh lemah, imannya tidak jadi lemah. Menjadi doa saya buat saudara, apapun yang Anda hadapi hari ini, imanmu jangan lemah. Engkau boleh kehilangan kesehatan, engkau boleh kehilangan berkat, engkau boleh kehilangan ini dan itu. Yang penting jangan kehilangan iman. Berkat bisa tinggalkan kita, tetapi ingat, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Yang penting ada iman. Iman penuh pengharapan memulihkan kehidupan setiap kita. Dan kita lihat di ayat ini, kemudian karena iman Abraham yang dia kuatkan tidak jadi lemah, maka janji Tuhan, kalau kita baca kitab Kejadian, itu digenapi. Sarah itu melahirkan anak yang namanya adalah Ishak. Anda tahu Ishak artinya apa? Tertawa. Di hari tua, di usia yang sudah lemah, kondisi gak ada harapan, disitulah Tuhan buat Abraham dan Sarah itu tertawa. Tertawanya tertawa sukacita. Ya, karena Ishak artinya tertawa. Akhirnya mereka melihat Tuhan dahsyat ya, Tuhan luar biasa. Hidup mereka tertawa penuh sukacita. Dan itu memang kalau kita baca di dalam kitab Mazmur 126, ketika kita nggak ada harapan, Tuhan genapi itu janjinya. Itu membuat kita tertawa. Coba saya baca ayat ini ya. Ini digenapi kepada bangsa Israel ketika mereka ada di tanah pembuangan. Jadi Mazmur 126 itu sebetulnya kisah Israel di tanah pembuangan. Apa yang kita bisa belajar berkat rohani dari ayat ini? Mari kita lihat saudara ya. Nyanyian ziarah ya, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Kenapa dipulihkan? Hancur sebelumnya. Kata memulihkan berarti sebelumnya berantakan, sebelumnya kacau balau, sebelumnya mengalami masalah-masalah yang berat yang mereka nggak bisa atasi. Maka muncul penulisan kata ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Sebelum dipulihkan berantakan, hancur lebur, lolo lantak dak karuan. Tapi kemudian Allah memulihkan Sion. Siapa Sion? Sion itu umat Allah. Sekarang Sion bicara gerejanya perjanjian baru. Itulah Anda dan saya. Apa yang terjadi kepada umat Allah ketika Tuhan memulihkan Sion? Keadaan kita, kata Alkitab, keadaan kita orang percaya seperti orang yang bermimpi. Kayak ngimpi gitu loh. Seperti Abraham di usia 100 tahun, Sarah di usia hampir 90 tahun bisa melahirkan seorang anak dan tertawa di hari tua. Di saat-saat gak ada harapan, itu kayak ngimpi. Oh terjadi ya, kita begitu terpesona, rasanya gak percaya. Kok bisa kita ngalami ya? Kok bisa kita ngalami? Semua janji Tuhan Anda bisa alami. Meskipun rasanya kayak ngimpi, gak mungkin Anda bisa alami. Inilah yang namanya mimpi menjadi kenyataan. Apa sih yang Anda mimpikan hari ini dalam hidupmu? Apa yang Anda rindu-rindukan, yang Anda harapkan? Yang kita harapkan itu mimpi buat kita. Nanti kadang kita kayak bermimpi, digenapi ya, mimpi menjadi nyata. Apa yang terjadi ketika mimpi menjadi kenyataan? Dipulihkan kita, diberkati kembali kita. Yang hancur dipulihkan, jadi tegak kembali. Yang sakit disembuhkan, itu sebuah pemulihan. Apa yang terjadi ketika Tuhan pulihkan kehidupan kita? Ayat 2 berkata begini, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Ishak itu lahir, Abraham di usia lemahnya dia tertawa dengan istrinya. Lahirlah Ishak, karena artinya tertawa. Tertawa di hari tua. Ujungnya setiap masalah yang kita hadapi, air mata kita diganti dengan tertawa.
kesedihan kita diganti dengan sukacita. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, mulut kita penuh dengan sukacita, dan lidah kita dikatakan apa? Penuh dengan sorak-sorai. Saya berdoa di rumah-rumah saudara ada sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Ketika mimpi dipulihkan kehidupan kita, ada sukacita, ada tertawa, ada sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ayat yang ketiga, saya ingin dengan iman percaya kita sama-sama baca ayat ini, saudara. Ayo, yang di rumah jangan diam, keluarkan suaramu. Ada di rumah saudara kan, ada sedang di mobil atau di mana, baca ini ayat yang ketiga. Di screen saudara ada ya, baca sama-sama. 2, 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Apa sih yang membuat kita bersukacita? Apa yang membuat mulut kita penuh sorak-sorai dan tertawa? Haleluya, puji Tuhan. Karena ini Tuhan telah melakukan perkara besar di antara kita. Ada banyak orang Kristen masih ngomong begini, yang penting pendeta kita jadi Kristen saja, yang penting kita percaya Yesus adalah Tuhan, yang penting kita ke gereja. Kalau ngomong mujizat ya itu nantilah. Kami gak percaya mujizat. Mujizat itu dulu. Laut Merah terbelah jadi 2, itu dulu Pak Pendeta. Air sumur menjadi air anggur, itu kan dulu. Laut Sungai Yordan terbelah jadi 2. Dan segala mujizat Yesus menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, itu dulu, sekarang tidak. Saya mau kasih tahu, kalau ada orang Kristen, atau mungkin itu adalah Anda yang berkata, yang penting Kristen lah, yang penting kita itu percaya sama Yesus, kalau mujizat nantilah. Saya mau kasih tahu, itu tanda kekristenanmu imannya lemah. Sorry. Itu tanda engkau Kristen yang tidak punya pendirian. Itu namanya ada Kristen yang tidak mempercayai mujizat, artinya Anda gak percaya, Anda sedang menyepelekan, meremehkan Tuhan kita yang besar. Ada orang berkata, untuk apa sih Tuhan melakukan perkara yang besar di antara kita? Kan dia sebagai Tuhan kita saja, juru selamat kita saja kan cukup. Untuk apa dia coba membuktikan kepada kita sebagai Tuhan dengan perbuatan besar? Tunggu dulu. Saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan dia memberikan atau melakukan perbuatan-perbuatan besar dalam kehidupan kita. Itu bukan untuk menunjukkan ketuhanannya kepada kita. Anda salah di sini. Saya ulang. Kalau dia memberkati saudara, dia menyembuhkan saudara, dia memulihkan hidupmu dengan cara melakukan mujizat-mujizat yang besar, dengan cara membuat keajaiban-keajaiban yang besar. Saya mau kasih tahu, itu bukan dalam rangka untuk menunjukkan ketuhanannya kepada kita. No, kita salah di sini. Karena dia Tuhan yang besar, maka semua yang dilakukan selalu perkara yang besar. Bukan menunjukkan ketuhanannya, memang dia Tuhan kok. Kalau toh dia melakukan mujizat yang besar, berkat yang besar, jalan keluar yang besar kepada kita, itu karena memang sebab dia adalah Tuhan yang besar. Saya mau bilang sama saudara, Anda dan saya percaya Yesus Tuhan, itu Tuhan yang besar. Dia maha besar. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Ketika orang tidak percaya bahwa Tuhan sanggup mengerjakan perbuatan besar dalam hidupnya, orang itu sedang meremehkan Tuhan. Nanti saya tunjukkan ayatnya kalau cukup waktunya. Orang seperti ini sedang menistakan Tuhan, itu kata firman Allah. Anda percaya kepada Tuhan, tapi Anda gak percaya mujizat, itu bagaimana? Anda percaya Tuhan dengan imanmu, tapi kau tidak percaya dia Tuhan yang bisa melakukan perkara yang besar. Alkitab katakan itu sama dengan Anda meremehkan, menghinakan, menistakan Tuhanmu. Nanti kita baca itu ayat. Kita belajar dari kisah Abraham. Makanya kenapa dia bersuka cita? Kenapa yang tadinya dia sedih, dia berkata yang mewarisi semua adalah, ahli warisku adalah hambaku Eliasar itu. Tuhan katakan bukan. Anak kandungmu ya warisi. Di hari tuanya dia genapi. Di masa-masa pertanyaan yang besar, kenapa saya alami, kenapa. Akhirnya dia tertawa. Kenapa? Buah dari percayanya. Percayalah Abraham kepada janji Tuhan. Dia mengaminkan. Dan ternyata betul, janji Tuhan itu semua dipenuhi.
Asal kita mau percaya kepada janjinya, bukan percaya kepada yang kita lihat. Ya, coba kita lihat Yosua pasal 21. Saya mau bawa saudara pada kisah Israel ketika masuk tanah Kanaan. Ini yang Tuhan katakan kepada mereka. Yosua pasal 21 ayat 43 sampai dengan ayat 45. Saya baca ya dengan cepat ya. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana, tinggal di tanah Kanaan, bangun keluarga, bangun rumah, punya anak, punya cucu, membangun pekerjaan, sukses semua di sana. Ayat 44. Dan Tuhan, menarik, mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru. Tuhan kasih keamanan, semuanya damai, sejahtera, sukacita, dibikin aman, diberkati di tanah Kanaan. Tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Ya, Tuhan berperang untuk mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Mereka menang. Janji Tuhan digenapi. Makanya muncul ayat 45. Ayo sama-sama kita baca ayat 45. Keras saudara ya. 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Katakan amin. Saudara, menarik, di ayat ini dikatakan segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Saudara bisa mulai chatting sekarang. Semua yang baik yang Tuhan janjikan dalam kehidupanku, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Ya, dan di belakangnya katakan amin pakai tanda seru. Karena kita amin itu bicara believe, aku percaya. Anda lihat ya, kata semuanya terpenuhi, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Ternyata kata semuanya terpenuhi dalam terjemahan salinan bahasa Inggris katakan everything was fulfilled. Ya, semuanya terjadi, terjadilah semuanya. Ya, atau di dalam terjemahan Greek Dictionary disalin dengan kata so be it. Saya pernah ajarkan kata amin kepada saudara. So be it itu artinya amin, aman, amin. Ya, semuanya terpenuhi. Jadi yang terjadi begini, coba Anda lihat ini. Semua yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kita, ya, tidak ada yang terpenuhi, tetapi semuanya terpenuhi. Sekarang saya mau jelaskan dengan cepat ya tentang semuanya terpenuhi tadi. Mereka itu artinya dalam terjemahan Greek Dictionary adalah so be it, amen, believe. Ternyata apa sih artinya ketika kita meresponi berkata amin kepada janji Allah? Jadi misalnya Tuhan berjanji kepada kita, aku memulihkan hidupmu, aku memberkati perbendaharaanmu, aku memberkati engkau di kota, aku memberkati engkau di ladang, diberkatilah adonanmu, oleh bilur-bilurku kamu sudah disembuhkan. Itu ada janji Tuhan. Dan ketika Anda mendengar janji Tuhan, engkau akan diberkati Tuhan berkelimpahan. Anda meresponi berkata amin. Apa artinya amin kepada janji Allah? Amin itu dalam bahasa Ibraninya aman, artinya believe. Aku percaya Tuhan. Greek Dictionary katakan so be it unto me, terjadilah kepadaku. Apa sih yang terjadi ketika berkata ada janji Tuhan, kita meresponi mulut kita berkata amin Tuhan, amin. Itu artinya aku percaya Tuhan, terjadilah semua yang kau katakan itu kepadaku. Jadi Anda hari ini pun boleh menulis di chatting saudara sebagai bentuk iman percayamu. Aku percaya Tuhan, terjadilah kepadaku seperti perkataan janjimu itu. Itu namanya amin. Aku percaya Tuhan bahwa semuanya terjadi kepadaku seperti janjimu itu. Makanya Paulus itu pernah berkata kepada jemaat di Korintus, saya kaitkan dengan perjanjian baru. Ini menarik. Di dalam Tuhan ini menarik. Saya baca dengan cepat. Demi Allah, 2 Korintus 1, 18 sampai 20 ayatnya dengan cepat ya. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Terus,
Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia, tetapi sebaliknya di dalam Yesus Tuhan kita hanya ada kata ya, kata Alkitab. Sama-sama kita baca ayat 20, bacalah dengan keras, dengan yakin, dengan iman. 22, 3. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Apa artinya ketika ayat Alkitab berkata sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah? Coba Anda lihat gambar ini, saya kasih sama saudara berikutnya. Ya, apa artinya Kristus adalah ya bagi semua janji Allah? Di dalam Yesus semua janji Allah pasti digenapi di dalam Yesus. Karena peristiwanya begini, ketika Anda ambil keputusan dalam hidupmu, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka Tuhan menyelamatkan kita. Dia mengampuni dosa kita. Bukan cuma itu, Allah menempatkan Anda di dalam Yesus. Saya ulang, begitu Anda percaya pada Yesus, ada ditebus, ada diselamatkan. Yang terjadi begini, Allah menempatkan saudara semua berada di dalam Yesus. Dan semua kita yang berada di dalam Yesus, Alkitab juga katakan dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita sebagai meterai, sebagai cap, sebagai tanda bahwa kita miliknya. Roh Kudus diberikan kepada kita bukan hanya tanda kita miliknya, anaknya, tapi juga Roh Kudus sebagai jaminan bahwa semua janji Allah itu ya buat setiap kita. Semua janji Allah di dalam Yesus itu pasti digenapi. Anda dan saya percaya hidup kita semuanya ada di dalam Yesus. Semua orang percaya di dalam Yesus. Semua yang dijanjikan dalam firman Allah, semua yang baik dijanjikan Allah ya kepada kita, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya akan terpenuhi. Kenapa? Di dalam janji Tuhan itu hanya ada kata ya. Makanya kalimat berikutnya dikatakan, itulah sebabnya, saya baca dari awal saja ya, sebab Kristus adalah ya, pasti digenapi bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia, oleh Tuhan Yesus, kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Kenapa dikatakan ketika kita berkata amin kita memuliakan Allah? Karena ketika kita mengatakan amin, coba ada, ini mungkin bagian-bagian terakhir ya, karena waktu. Kalau bisa terus saya teruskan sedikit lagi. Waktu kita dengar janji Tuhan dan kita meresponi dengan berkata amin Tuhan, aku percaya Tuhan, terjadilah kepadaku seperti perkataan janjimu itu. Itu adalah iman namanya. Saya ulang, ketika janji Tuhan datang sama saudara, oleh bilur-bilurku kamu sudah disembuhkan, aku memulihkan kamu, aku memberkati kamu. Kita berkata amin, itu berarti gini, aku percaya terjadilah kepadaku seperti yang kau katakan itu. Itu adalah iman namanya. Dan iman saya katakan selalu menarik perhatian Tuhan. Kenapa menarik perhatian Tuhan? Sebab orang yang mengatakan amin, Alkitab katakan dia sedang memuliakan Allah. Itu kan dikatakan di ayat tadi 1 Korintus 1:20, ia sedang untuk memuliakan Allah. Makanya orang yang beriman mengatakan amin, amin Tuhan, itu sedang memuliakan Allah. Pantesan setiap kita berkata amin memuliakan Allah, iman kita, amin kita itu menarik perhatian Allah. Dan itu terjadi, Anda lihat gambarnya saja pada perempuan sakit pendarahan. Anda baca di rumah ini ayat, dia mengalami pendarahan 12 tahun, harta habis, gak sembuh. Tapi dalam hatinya dia berkata, asalku jamah jubahnya aku akan sembuh. Ini iman loh. Ini dia berkata, amin, aku percaya terjadilah ini semua kepadaku menurut perkataanmu. Dia dengar janji Allah, dia mengaminkan. Sebab itu dia menjamah jubahnya. Dan menarik, setiap orang yang mengalami kesembuhan, Tuhan tunjukkan rahasianya. Saya ulang. Setiap kali di Alkitab Tuhan menyembuhkan seseorang, Tuhan melakukan perkara besar kepada orang itu, selalu Yesus Tuhan kita tunjukkan rahasianya. Anda lihat ayat 22, Tuhan tunjukkan rahasianya. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia, perempuan itu, serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku. Perhatikan rahasianya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Tanpa Tuhan jamah, tanpa Tuhan doakan,
cuman menjamah dari dekat jubah Yesus, langsung mengalir kuasa kesembuhan. Kenapa? Iman. Dia mengaminkan janji-janji Tuhan. Dan Tuhan tunjukkan rahasianya. Iman atau kata amin itu menarik perhatian Tuhan. Tuhan tunjukkan rahasianya oleh karena iman. Saya percaya pagi ini kalau ada iman di hatimu, imanmu yang berkata amin, aku percaya Tuhan, terjadilah kepadaku seperti janjimu itu. Engkau lebih percaya kepada janji Tuhan bukan pada masalah yang kau lihat. Maka semua yang baik yang dijanjikan Tuhan, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya pagi ini terpenuhi dalam kehidupan saudara. Saya berdoa apa yang dialami tokoh-tokoh Alkitab ini, Abraham, apa yang dialami oleh perempuan pendaran ini, itu pun terjadi kepada saudara. Kuncinya sederhana, mengaminkan janji Tuhan. Bukan mengaminkan apa yang kita lihat, mengaminkan setiap janji Tuhan. Ingat, setiap janji Tuhan tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi dalam kehidupan kita.